berjumpa kembali bersama saya Betani Sakul dalam program Push, Pray Until Something Happens. Program ini menyajikan kesaksian dari pengalaman-pengalaman rohani bagaimana kuasa doa dapat mengubahkan. Kurang lebih 9 bulan seorang ibu harus mengandung dan berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan sang buah hati. Tidak bisa dipungkiri, perjuangan menjadi seorang ibu itu tidaklah mudah. Saat ini, seorang istri pendeta akan membagikan kesaksiannya bagaimana pertolongan Tuhan boleh menjadi bagiannya saat melahirkan anak pertamanya. Mari kita ikuti kisahnya. Shalom, perkenalkan nama saya Ken Olivia Adolong. Saat ini saya disibukkan dengan kegiatan di rumah sebagai ibu rumah tangga, dan saya juga sementara ini mendampingi suami saya, dan suami saya saat ini melayani sebagai hamba Tuhan, dan puji Tuhan saya sudah dikaruniai seorang anak. Saat ini saya rindu membagikan bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan saya, dan kisah ini hanya sepenggal dari betapa besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan saya. Saat ini saya mulai cerita saya dengan kisah di mana di tempat di mana kami melayani sebelumnya di daerah Papua Barat, tepatnya di Manokwari Selatan. Setelah saya dan suami saya menikah, kami berdoa kepada Tuhan, kalau boleh atas izin Tuhan kami ingin dan berharap untuk memiliki seorang anak. Nah, saat itu kami juga berdoa, itu semua terjadi di dalam waktu Tuhan saja. Dan setelah 3 bulan kami menikah, Tuhan mengaruniakan seorang anak kepada kami. Nah, sebelum itu ada hal-hal juga yang membuat kami takut. Saat itu saya sedang membersihkan rumah kami, di sekitar rumah kami, dan saat itu saya belum tahu sebenarnya saya sudah hamil, karena saat itu saya masih melakukan pekerjaan yang bisa dibilang agak berat. Saya sedang mencangkul tanah untuk menanam beberapa jenis tanaman, karena di daerah kami daerah yang sangat subur, jadi saya senang untuk menanam beberapa tanaman. Nah, saat saya menggali tanah 1 lubang 2 lubang, masih badan saya masih terasa baik-baik saja, sehat. Tetapi setelah beberapa saat kemudian badan saya terasa sangat sakit, perut saya kram sehingga saya tidak bisa berjalan, sehingga saya harus duduk di tanah. Dan karena sudah tidak bisa berjalan lagi, saya panggil suami saya, dan panggilan saya ini sudah berupa teriakan yang agak keras supaya suami saya bisa mendengarkan saya. Pada saat saya panggil suami saya segera datang dan menopang saya untuk masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah, kemudian saya istirahat, dan suami saya katakan pola makan saya baik-baik saja. Kemudian gaya hidup juga sejauh ini masih aman-aman saja. Jadi kami bertanya-tanya apa yang terjadi. Dan singkat cerita, suami saya katakan coba beli alat tes kehamilan supaya kita bisa lihat mungkin saya sudah hamil, seperti itu. Nah, akhirnya dia pergi ke apotek dan membeli alat tes kehamilan tersebut, kemudian tes untuk mengecek. Pada saat cek 3 alat tes kehamilan itu kami lihat ternyata positif 3-tiganya. Rasa bahagia tentunya ada, tapi tidak lama kemudian ada rasa takut karena ada keluar darah yang membuat kami panik. Nah, kami takut jangan-jangan mungkin sudah hamil tetapi mengalami keguguran. Nah, akhirnya kami pergi ke dokter kandungan di pusat kota.
Nah, karena kami jauh dari pusat kota, kami harus pergi ke pusat kota untuk mengecek kehamilan ini, kehamilan saya. Tapi untuk pergi harus menempuh jarak yang lumayan jauh, kira-kira memakan waktu 3 jam. Nah, tapi kami harus tempuh karena di tempat kami berada tidak ada dokter kandungan. Pada saat kami pergi ke sana, dokter kandungan tersebut, dokter mengatakan bahwa tidak ada kantung kehamilan. Nah, jadi kami merasa sedih, mungkin berpikir, mungkin anak kami sudah tidak ada, mungkin mengalami keguguran. Jadi kami hanya diam di situ dan dokter katakan, coba ibu keluar sebentar, menunggu 2 pasien yang akan saya periksa, kemudian datang lagi untuk diperiksa. Nah, pada saat giliran saya kembali untuk diperiksa, dan sudah bukan periksa di perut ya, harus membuat pemeriksaan transvaginal. Jadi pada saat dicek, ternyata masih ada, tapi hanya kecil saja. Jadi dokter menganjurkan supaya saya harus istirahat total karena bisa jadi ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, saat itu saya pulang dengan suami saya di tempat kami melayani, dan hari-hari kami berjalan seperti biasa. Saat itu kandungan saya sehat-sehat, masih dikategorikan dalam keadaan yang baik, yang sehat. Jadi saat itu kami tidak memikirkan hal-hal yang buruk yang akan terjadi. Jadi walaupun jauh dari kota, tidak bisa memeriksakan secara rutin, tapi ada puskesmas di sana. Jadi kami memeriksa di puskesmas, kemudian diberikan beberapa anjuran untuk ibu-ibu hamil, dan saya juga termasuk di sana. Saya melakukan apapun yang dikatakan ibu-ibu bidan di sana. Nah, tiba di saat sudah mulai masa untuk dekat melahirkan, jadi ada bidan-bidan yang ditugaskan di daerah kami untuk datang di rumah. Jadi ibu bidan sudah cek tekanan darah dan berbagai pemeriksaan dia periksa kepada saya, dan dia katakan, ibu masih dalam keadaan baik. Jadi ibu bisa melahirkan secara normal karena juga tidak ada tempat untuk melahirkan untuk dioperasi di tempat kami. Jadi dia katakan masih boleh melahirkan normal. Jadi saya saat itu merasa lega. Kemudian hari-hari masih berjalan seperti biasa. Nah, pada suatu saat suami saya harus pergi melayani jauh. Jadi dia harus pulang malam dan saya tinggal sendiri di rumah. Nah, pada saat malam hari, sebelum tidur, suami saya belum pulang, tapi saya sudah merasa sakit di perut saya. Perasaan ini sangat beda karena saya tidak pernah mengalami sebelumnya perasaan ini. Nah, kemudian saya katakan kepada suami saya melalui SMS, saya katakan, sudah di mana, mungkin bisa pulang lebih cepat, seperti itu. Nah, pada saat suami saya tiba di rumah, saya katakan yang saya alami. Badan saya terasa sakit ya, tulang belakang saya sakit sekali, perut sudah mulai terasa lain, ini tidak pernah saya alami. Nah, suami saya katakan mungkin ini sudah dekat melahirkan, jadi mungkin kita harus pergi ke rumah sakit. Tapi saya katakan karena rumah sakit jauh, jadi sudah kesepakatan kan di puskesmas untuk melahirkan, jadi masih boleh. Tapi saat itu saya katakan kepada suami saya, masih boleh, ini saya masih boleh tahan, jadi tunggu sebentar saja. Nah, tunggu beberapa jam, saya masih bisa tidur. Tetapi tepat jam 2 waktu itu sudah mau mendekati subuh,
saya sudah tidak tahan lagi. Jadi saya katakan kepada suami saya, ayo kita pergi ke puskesmas karena sudah tidak tahan lagi. Nah saat itu kami belum memberitahu untuk mengambil mobil supaya pergi ke puskesmas. Jadi saat itu kami hanya mengendarai motor. Saat itu dia punya kecepatan motor itu hanya perlahan saja, dan sudah sangat sakit. Takutnya di jalan terjadi apa-apa, jadi hanya berdoa di dalam hati, semoga Tuhan tuntun, Tuhan tolong sampai di puskesmas dengan selamat. Nah setelah sampai di puskesmas, waktu itu saya ingat bidan yang datang ke rumah saya katakan, Ibu, kalau ibu sudah sakit, datang saja ke puskesmas, kami di sana akan siap sedia. Kapanpun, jam berapapun pasti ada. Jadi saat itu saya dalam perjalanan masih tenang-tenang saja. Tapi pada saat sampai di puskesmas gelap. Lampu yang menyala di depan hanya satu saja, jadi hanya terang di depan, tapi di sekitarnya gelap. Nah, mulai muncul rasa takut dalam hati saya. Begitu juga rasa takut itu saya tidak bisa tahan sendiri. Saya panik dan katakan kepada suami saya, aduh Pak, bagaimana ini? Sudah mau melahirkan, saya rasa ini sudah sakit belakang saya, perut saya. Kemudian saya tidak bisa berdiri lama, saya ambil kursi di depan puskesmas, kemudian saya duduk dan sudah sakit sekali. Suami saya pergi ke belakang untuk mengecek apakah ada tenaga medis di sana. Dia pergi ke kiri dan berkeliling, tidak ditemukan tenaga medis. Jadi waktu itu saya juga sudah sempat menangis karena panik juga dan rasa sakit. Dan dia datang kepada saya, kami juga saat itu berdoa minta pertolongan Tuhan. Nah saat itu suami saya katakan, sebelum kita pulang, coba cek dulu satu kali, siapa tahu ada di dalam. Nah pada saat mengetok pintu satu ke pintu yang lain, nah pintu yang di sebelah pintu dekat pintu keluar ini ada ruangan. Pada saat mengetok, nah ada muncul suara, kedengaran, oh ternyata bidan-bidannya ada di dalam. Karena itu memang jam untuk istirahat, jadi ternyata mereka sedang istirahat di dalam. Nah waktu bidan mengecek bagaimana pembukaannya seperti itu, bidan katakan bahwa oh ibu tenang saja, ini masih lama, masih pembukaan 2, jadi masih boleh, mungkin ibu masih boleh pulang karena rumah dekat, boleh pulang. Kalau ibu mau tinggal di sini boleh juga. Tapi pada saat itu saya dan suami saya memutuskan untuk pulang karena kami juga sudah pikirkan bahwa mungkin masih lama. Jadi kami putuskan untuk pulang, untuk menyiapkan kesiapan. Memang sudah siap tapi untuk lebih siap lagi. Jadi kami harus memutuskan untuk pulang. Saat itu kami pulang, tapi sebelum pulang di depan jalan ada beberapa anjing ya, beberapa ekor anjing yang ada di depan situ, di depan puskesmas. Nah, anjing-anjing ini sudah mengejar kami. Mereka sudah mengejar kami. Kemudian saya juga sempat lari, pegang perut saya, kemudian lari. Kemudian saya naik motor dan kami pulang. Nah, anjing-anjing juga masih kejar kami, tapi puji Tuhan masih bisa pulang. Nah sampai di rumah ternyata air ketuban saya sudah pecah. Nah waktu pecah akhirnya tidak sempat istirahat, sudah bisa buat apa-apa lagi. Akhirnya kami kembali lagi ke puskesmas dengan kecepatan yang lebih pelan lagi. Nah saat itu dalam hati juga sudah rasa takut, panik, dan juga sudah mulai ada pikiran-pikiran yang tidak baik, yang buruk yang akan terjadi nanti akan terjadi seperti apa, seperti itu. Nah saat itu sampai di puskesmas, bidan katakan, ibu ini air ketubannya sudah keluar banyak, jadi mungkin ibu sudah tidak bisa melahirkan normal. Nah ibu harus dioperasi kalau bayi ibu tidak keluar sampai
pagi. Nah saat itu kira-kira sudah jam 3 ya, sudah subuh saat itu dan tinggal beberapa jam lagi. Jadi saya juga berdoa dalam hati, Tuhan tolong saya semoga anak ini bisa keluar tepat waktunya. Supaya tidak pergi ke pusat kota lagi karena harus menempuh jalan yang jauh. Sementara keadaan saya rasa sudah tidak mampu lagi karena sudah lemas. Saya rasa lapar saat itu tapi tidak bisa makan. Kemudian badan saya rasa sudah sangat lemas, tidak ada kekuatan lagi. Nah saat itu saya hanya bisa terbaring di tempat tidur dan bidan-bidan di situ ada sekitar 3 orang yang melayani saat itu. Mereka bantu saya untuk dikatakan untuk mengedan ya. Jadi beberapa kali saya mencoba, 1 kali, 2 kali, saya ingat sudah beberapa kali, tapi sepertinya sudah tidak ada kekuatan lagi. Sehingga saat itu saya katakan sama bidan-bidan yang ada di situ, aduh ibu bidan, saya sudah tidak mampu lagi. Sepertinya saya sudah lemas dan sudah tidak ada kekuatan lagi. Jadi ibu-ibu bidan waktu itu katakan, ibu usahakan ibu harus tetap sadar ya, supaya kami bisa pantau ibu supaya bisa melahirkan dengan baik. Jadi waktu itu mereka kasih semangat saya juga berusaha dalam hati untuk memberi semangat diri saya. Dan saat itu juga ada beberapa hamba Tuhan yang membantu dalam doa sehingga saya secara pribadi diberikan kekuatan. Saat itu saya juga ingat suami saya berdoa untuk saya dan puji Tuhan ada kekuatan di dalam diri saya sehingga tidak beberapa kali lagi, hanya cukup sekali saja. Kemudian waktu itu saya ingat bidan bilang kalau sudah pagi tidak keluar, anak saya akan dilarikan ke rumah sakit di pusat kota. Dan saat itu pada saat saya lihat keluar sudah pagi dan anak saya saat itu puji Tuhan hanya sekali saja bisa keluar dengan selamat. Saat itu saya menangis dan saya katakan puji Tuhan Allah itu baik dalam kehidupan saya. Nah saya ingat ayat di dalam Mazmur 54 ayat 4. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopangku. Dan kisah ini hanya sepenggal saja bagaimana kasih Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya saudara-saudara juga pasti ada kisah bagaimana pertolongan Tuhan dan lebih dahsyat lagi pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita puji Tuhan walaupun mungkin ada jawaban Tuhan yang tidak langsung dijawab, tetapi kita masih tetap puji Tuhan di dalam segala jawaban doa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Terima kasih. Saudara-saudaraku, kasih setia Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita adalah bukti nyata dari jawaban Tuhan. Walaupun terkadang jawaban Tuhan ada yang tidak langsung dinyatakan, namun kita tetap harus memuji nama Tuhan yang adalah penolong kita. Sekali lagi di dalam Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Berikut ini kita akan ikuti doa yang akan dibawakan oleh Pendeta Edward Taliwongso. Kepada pendeta dipersilahkan. Terima kasih Betani dan sahabat Puji, ya saudara berada, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan kami, Allah kami, Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Engkau layak menerima segala pujian, penghormatan, dan penyembahan kami. Engkau adalah inti dari setiap kesaksian yang telah kami dengarkan, yang telah menggugah hati kami, yang telah mengarahkan pandangan kami kepada Engkau sebagai Allah yang menjawab doa, Allah yang maha menyediakan jalan keluar untuk setiap pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur pada kesempatan ini, di mana sekali lagi kami telah mendengarkan kesaksian hidup yang boleh menginspirasi kami untuk setia kepada Tuhan.
Biarlah kiranya apa yang sudah kami dengarkan tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi benar-benar akan tersimpan dalam hati kami, menolong kami dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Secara khusus berdoa pada saat ini untuk Ibu Ceno Litvia Adolong, yang telah menjadi saluran berkat, memberikan kesaksian hidupnya. Tuhan memberkati dia dalam pelayanan, memberkati bersama dengan keluarga, memberkati dalam setiap rencana kehidupan. Apabila dia berdoa kepadamu di dalam kesesakan, Tuhan akan menjawab dan mendengar dia. Tuhan akan selalu menyediakan yang terbaik dalam kehidupannya. Bapa, berkati juga semua sahabat Push yang menyaksikan tayangan ini. Mereka yang dalam pergumulan secara pribadi, kesehatan, masalah hubungan, masalah pekerjaan, masalah finansial, masalah yang menghimpit hidup mereka begitu berat. Bahkan mereka yang juga bergumul untuk hidup lebih dekat kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan akan menjamah hidup masing-masing mereka. Tuhan akan menolong mereka supaya mereka tahu bahwa ada Allah di sorga yang senantiasa memperhatikan dalam setiap pergumulan hidup yang dialami. Bapa yang penuh kasih, berdoa untuk Cornelius Media yang terus melayani. Tuhan memberkati supaya lewat tayangan-tayangan ini akan menjangkau lebih banyak jiwa, semakin banyak orang diberkati, dipersiapkan bagi kedatangan Yesus yang sudah tidak lama lagi. Terpujilah namamu. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan, karena kami yakin kami sudah berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih pendeta sudah mendoakan kita semua, dan terima kasih juga untuk sahabat Push yang telah bersama kami baik melalui YouTube ataupun Facebook, dan juga yang telah menyaksikan melalui Hope Channel Indonesia. Demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di episode Push berikutnya. Jangan lupa untuk menyaksikan program menarik lainnya, persembahan dari Cornelius Media, Bridge to the Truth. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku.